itu bener-bener menurut aku suatu pembodohan publik ya. Aku kalau misalnya makan mau makan-makan aja gitu. Ada support system mungkin. Nah, support someone to talk. Someone to talk. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di episode baru dari podcast Inspirasi Sehari-Hari dengan saya Putri Nurdini Haratunisa. Nah, kali ini kita akan membahas topik tentang pentingnya gizi bagi kesehatan kulit. Kali ini aku nggak sendirian nih, aku ditemani oleh Kak Agis Nur Aziz, seorang ahli gizi. Selamat pagi Kak Agis. Pagi Nadine, selamat datang juga untuk teman-teman dan terima kasih udah ngundang aku di podcast Inspirasi Sehari-Hari, di mana ternyata masih banyak orang yang tertarik dengan topik ini. Nah, aku juga senang nih bisa mengundang Kak Agis di podcast kita kali ini. Nah, sebelum memulai pertanyaan, bisa nggak nih Kak Agis ceritakan sedikit tentang diri Kak Agis? Oh, baik, aku adalah lulusan dari Universitas Andalas jurusan gizi yang udah nempuh sekitar 3,5 tahun untuk dapetin gelar tersebut. Dan kenapa aku milih jurusan gizi? Karena dulu tuh aku mikir kalau misalnya apa yang kita makan tuh pasti berhubungan dengan kesehatan tubuh kita, kesehatan kulit kita juga. Dan aku juga percaya kecantikan alami itu berasal dari apa yang kita konsumsi sehari-hari, seperti nutrisi yang kita serap dalam tubuh. Oh, sangat menarik ya Kak Agis. Nah, aku yakin nih para pendengar podcast kita ini bakal mendapatkan informasi berharga dan pengalaman dari Kak Agis. Nah, kita langsung aja nih Kak Agis. Menurut Kak Agis, nutrisi apa yang paling penting yang dibutuhkan oleh tubuh untuk mendapatkan kulit yang sehat? Nutrisi yang penting untuk tubuh untuk mendapatkan kulit yang sehat. Nah, menurut aku yang paling penting itu vitamin C, teman-teman, di mana vitamin ini merupakan antioksidan utama untuk kesehatan kita. Dan vitamin C ini juga mampu membantu untuk membentuk kolagen dan melindungi dari radikal bebas, di mana vitamin C ini terdapat di buah-buahan dan sayur-sayuran juga ada, tetapi yang lebih utama itu di buah-buahan seperti jeruk, kiwi, dan paprika merah. Pasti teman-teman juga suka jeruk kan? Siapa sih yang nggak suka jeruk? Nah. Terus juga menurut aku yang kedua kepenting itu vitamin E, di mana vitamin E ini mampu untuk melindungi dari kerusakan UV akibat, pasti kan kalian sering keluar tanpa pakai sunscreen, itu bahaya banget. Sehat ya Kak Agis ya. Dan untuk teman-teman, untuk menjaga kulit tetap sehat, jangan lupa pakai sunscreen ya. Ingat kata Kak Agis, pakai sunscreen. Dimana kalau misalnya kulit kena UV itu bisa ngakibatin kanker kulit. Nah, itu bahaya banget, dan cara mengatasinya atau cara mencegahnya kita harus mengkonsumsi vitamin E. Nah, vitamin E ini banyak juga ditemukan kayak di kacang-kacangan, di buah-buahan itu juga banyak. Kemudian untuk teman-teman yang jerawatan nih, pasti banyak nih kendala teman-teman yang jerawat. Terus cara mengatasinya pakai skincare doang, di luarnya itu sebenarnya kurang cukup ya teman-teman. Yang baik itu kita bisa mengkonsumsi nutrisi zinc. Nah, zinc itu juga terdapat dalam kapsul, jadi ada disediain dalam kapsul gitu, yang bisa dikonsumsi untuk teman-teman sesuai anjuran dokter. Oh ya, satu lagi yang penting untuk tubuh yaitu air. Jangan sampai kulit kalian tuh kering karena kalian tuh kurang air gitu. Jadi penting untuk menghidrasi tubuh kalian. Dan penting untuk kita mengonsumsi air 2 liter dalam sehari. Benar. Oh, berarti nutrisi yang penting bagi tubuh untuk mendapatkan kulit sehat itu ada vitamin C, vitamin E, zinc, dan air. Wah, terima kasih atas informasinya Kak Agis. Nah, selanjutnya nih Kak Agis, bagaimana pola makan Kak Agis agar bisa mendapatkan kulit yang sehat dan glowing nih? Nggak glowing-glowing banget ya. Tapi aku punya beberapa tips untuk menjaga pola makan, yang dimana pola makan yang aku konsumsi itu diusahakan untuk mengonsumsi real food. Apa sih itu real food teman-teman? Real food ini kayak makanan yang benar-benar makanan gitu. Contohnya kita bisa konsumsi telur rebus atau sayur-sayuran tanpa digoreng atau direbus, itu sebaiknya jangan. Mendingan direbus aja tapi nggak pakai bumbu penyedap atau apa. Nah, itu dinamakan dengan real food. Nah, untuk sarapannya mungkin bisa dari smoothies, kayak bisa diolah smoothies dari naga, smoothies bayam, smoothies pisang juga enak banget. Terus juga kalau untuk makan siangnya lebih mengutamakan protein dibandingkan karbohidrat, di mana protein yang kita konsumsi itu bisa banyak ya, asalnya dari ayam, dari daging, itu mengandung tinggi protein, dan mengurangi yang namanya karbohidrat kayak gula. Nah, gula itu bisa ngakibatin diabetes. Kan udah banyak tuh orang-orang yang
banyak konsumsi karbohidrat, katanya mah ini nggak ada gulanya, tapi kan ternyata itu yang bikin diabetes. Terus kalau untuk camilan untuk sorenya bagusnya itu buah-buahan dan sayuran. Kayak buah-buahan banyak banget yang enak, dan jangan kalian mikir kalau buah-buahan sayuran tuh nggak enak. No, big no. Terus untuk malam diusahakan jangan terlalu mengonsumsi makanan di jam 6 ke atas gitu. Jadi baiknya sebelum jam 6 sore ya Kak Egis ya. Benar. Wah, ternyata seperti itu ya pola makan Kak Egis untuk mendapatkan kulit yang sehat dan glowing ini. Nah, teman-teman banget. Nah, teman-teman boleh dicoba nih pola makan dari Kak Egis untuk mendapatkan kulit yang sehat. Nah, selanjutnya nih Kak Egis, ada nggak nih makanan yang Kak Egis hindari karena makanan tersebut tuh berefek buruk untuk kulit? Nah, ini aku juga berbagi pengalaman juga ya teman-teman. Sebelum aku masuk kuliah itu, muka aku tuh jerawatan parah. Dimana kayak, apalagi kan kita lagi masa puber ya itu ya. Nah, aku juga dulu konsumsi makanan yang sembarangan, kayak gorengan, kopi, atau minuman-minuman yang bersoda gitu. Nah, bahkan aku baru tahu ketika masuk kuliah, ternyata hal tersebut yang bikin wajah kita makin parah gitu loh. Kayak makin berjerawat, makin kusam, makin chicken skin, dan banyak lagi permasalahan kulit yang aku temui waktu SMA. Dan makanan yang harus aku hindari udah cukup terjelaskan tadi ya, dimana kalau bisa jangan makan yang banyak gorengan lah, karena gorengan itu yang bisa nyebabin jerawat kalian tumbuh gitu. Terus Minyaknya ya, Kak Is, ya. minyaknya. Terus juga ada minuman-minuman yang bersoda atau minuman-minuman kayak chat time. Siapa nih yang sering minum chat time? Ya kayak bubble itu tuh kan banyak banget gulanya tuh, itu bahaya banget sih teman-teman. Nih, kan sekarang nih banyak nih tren-tren TikTok tentang diet yang seminggu tuh bisa turun sampai 8 kilo, 7 kilo. Soalnya tuh banyak banget tuh di FYP aku. Dan itu tuh banyak orang tergiur untuk melakukan diet tersebut. Nah, menurut Kak Egis nih, bagaimana cara membedakan yang food for skin yang sebenarnya dan dengan tren-tren diet itu? Nah ya, aku juga banyak lewat dan dimana mereka konsumsi tablet. Ya, betul, Iya, tablet, kan, turun kayak berat badan itu. itu bener-bener menurut aku suatu pembodohan publik ya. Gimana? Iya, karena kayak nggak mungkin banget seminggu tanpa olahraga cuman konsumsi tablet atau kapsul doang bisa nurunin berat badan. Dan menurut aku food for skin yang benar itu kita sebenarnya harus paham tentang apa sih itu nutrisi, apa sih itu vitamin A, vitamin B, dan makanan-makanan yang real deh pokoknya. Dan kalau misalnya kita bisa ngolah dari real food itu untuk makanan sehari-hari, menurut aku cukup sehat dan cukup bisa untuk menjaga porsi ideal tubuh kita gitu. Dan jangan lupa untuk selalu olahraga. Berarti kita harus mengetahui dulu ya tentang nutrisi apa yang tubuh kita butuhkan dan jangan lupa olahraga. Benar sekali. Nah, selanjutnya nih Kak Egis, kan banyak nih yang mau memulai hidup sehat, tapi dia tuh ragu, takut nggak bisa makan makanan favorit dia lagi. Nah, bagaimana nih tips dari Kak Egis agar kita bisa mulai makan makanan sehat, tapi juga tetap bisa makan makanan favorit kita? Nah, gitu. Dan sejauh pengalaman aku ya, teman-teman semua, aku kalau misalnya makan mah makan aja gitu. Jadi, tapi seiring berjalannya waktu juga aku memperdulikan apa yang aku konsumsi, di mana aku juga nerapin satu prinsip, yaitu 80/20, di mana 80%-nya itu makanan-makanan yang aku konsumsi itu benar-benar jelas gitu, kayak gizinya apa, kayak makanan yang aku konsumsi ini baik nggak sih untuk tubuh aku gitu. Dan yang 20%-nya lagi itu makanan yang benar-benar aku pengen makan, kayak coklat, pizza. Kan kalian pasti kayak gitu juga kan, pengen deh makan-makan yang junk food, makanan itu enak, lain pula sensasinya. Bahasa apa tadi? Bahasa asliku. Terus mungkin selain aku menjaga prinsip 80/20 itu, kadang kalau udah kilaf nih aku ngerasa bersalah kalau misalnya makanan kebanyakan. Tuh, pernah sering banget. Ya itu. Jadi kadang menurut aku kita nggak perlu merasa bersalah terhadap apa yang kita makan. Jadi ya udah lanjut aja, asalkan itu nggak berlebihan, tahu batasnya gitu loh. Jadi Jadi tetap ada batasnya gitu ya Kak Egis ya. Nggak apa makan makanan asalkan nggak seharian itu makanan junk food terus gitu. benar, dan kita tahu apa aja yang kita konsumsi itu sehat nggak untuk tubuh kita. Terus jaga keseimbangan antara makanan sehat dan makanan favorit ya. Nah, itu bisa kalian kreasikan versi sehatnya. Misalnya kalian suka masak nih di rumah, kayak
apa ya? Misalnya kalian goreng terus pakai tepung apa sih? Tepung terigu, gitu tepung roti gitu. Nah, itu bisa diganti sama tepung almond yang mana itu punya sisi gizi dan nutrisinya tersendiri. Nah, itu sih menurut aku yang paling penting, jangan merasa bersalah tapi tahu juga batasannya gitu. Oke, berarti yang penting kita masih bisa tetap makan makanan favorit asalkan tetap ada batasnya ya Kak Egis ya. Oke, itu. Terakhirnya Kak Egis, ada nggak nih pesan-pesan dari Kak Egis untuk para audiens yang mungkin masih merasa sulit untuk memulai hidup sehat dan merawat kulit? Pesan dari aku sih untuk teman-teman yang pengen ngubah pola makan dan pengen dapetin kulit yang bagus, terutama kesehatan tubuhnya dulu. Menurut aku mulai dulu dari yang mudah, mulai dulu dari yang terkecil, dimana bisa aja kayak kita olahraga 5 menit sehari tapi konsisten teman-teman. Terus kayak sering-sering minum air putih, sering bawa tumbler kemana-mana. Nah, itu juga penting tuh. Yang penting konsisten aja dulu, niat dari tubuh, niat dari diri sendiri aja dulu. Pertama tadi kuncinya konsisten ya Kak Egis, konsisten dan mulai dari yang hal-hal terkecil seperti jogging. Terus menurut aku bisa ingat manfaatnya ke depan. Jadi fokus aja sama apa sih yang kita dapetin dari hal yang kita lakuin sekarang gitu. Misalnya kita konsumsi buah yang aku bilang tadi, apa sih dampaknya untuk jangka panjang. Kita pikirin aja itu dulu, pasti ada niat yang terbesit untuk ngelakuin hal tersebut. Terus juga bisa cari dukungan dari teman-teman sekitar. Kayak aku kalau misalnya mau diet tuh butuh teman diet. Jadi kayak kita ngajak teman yang supporter atau ada support system mungkin. Nah, Support someone to talk kita untuk melakukan apa yang kita pengen capai. Terus juga bisa cari dukungan. Terus yang terakhir, the last for the best menurut aku, jangan bandingin diri dari pencapaian orang lain. Kayak kamu harus ngelihat perkembangan dan perubahan kamu dari kamu sendiri gitu. Jangan lihat orang lain ini kok udah cantik, udah pinter, bagus lagi badannya, kan jangan bandingin sama orang lain. Menurut aku itu sih yang paling penting. karena emang setiap orang tuh punya prosesnya masing-masing ya Kak Egis Betul ya, banget. nggak bisa disamakan. Ya. Wah, makasih banyak nih Kak Egis sudah membagikan ilmunya kepada para teman-teman semua. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton dari awal hingga akhir. Jangan lupa subscribe di YouTube channel FKM Gizi A2. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap sehat, tetap glowing, dan jangan lupa kecantikan alami datang dari kesehatan tubuh kita. Bye-bye.